Bab 621. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Lihatlah wajah penutup Kiao Rao Rao tetapi pergi, penampilan patah hati. Fang Fei merasa sangat aneh, kakak laki-laki tertua tidak membunuhnya. Mengapa dia bisa mundur sepenuhnya? Tapi ini tidak penting, dia tahu sifat Kiao Rao Rao, setelah mengalami hal seperti itu, dia tidak mungkin memaafkan Gu Haoran, artinya, hubungan mereka berakhir selamanya. Saat ini, Gu Haoran bangun dan melihat mereka seperti ini. Tadi dia ketakutan, dia minum terlalu banyak tadi malam, tapi dia melakukan kesalahan lagi. Fang Fei masih bersabar, bagaimana dia bisa bertemu teman baiknya. Dia mengambil pakaiannya dan memakainya dengan cepat. Dia menutupi Fang Fei dengan selimut dan berkata, "Maaf. Saya tidak bermaksud demikian. Itu semua disebabkan oleh anggur. Maukah kamu bertanggung jawab kepadaku?" Fang Fei bertanya pelan. Ini satu-satunya kesempatan dia untuk mengambilnya, jadi dia harus menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Gu Haoran tidak bisa berkata-kata dan bertanggung jawab padanya. Bagaimana dengan Kiao Rao Rao? Dia memberitahunya pada sore hari bahwa dia akan menjaganya selamanya. Di malam hari, dia melakukan ini dengan saudara perempuannya. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, saya tidak bisa bertanggung jawab atas dua wanita. Gu Haoran berkata, "Kamu tahu, apa yang aku cintai di hatiku adalah Kiao Rao, yang tidak mungkin diubah. Kamu adalah status lain di hatiku dan teman baikku." Melihatnya pada tahap ini, Fang Fei berkata dengan ringan. Dia sangat sedih dan memeluknya erat-erat dan berkata, "Maafkan aku. Aku tahu kamu menyukai Kiao Rao di dalam hatimu. Rao Rao adalah saudara perempuanku. Aku juga sangat menyukainya, tapi aku tidak bisa tidak mencintaimu. Hanya saja beri aku sedikit cinta. Aku sekarat, apakah kamu tidak menyetujuinya?" Petik 2. Gu Haoran berkata tanpa ragu-ragu, "Fang Fei, aku ingin berjanji padamu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Hatiku hanya satu, hanya bisa memberi satu orang, bagaimana aku bisa membagi hatiku menjadi apa yang besar dan kecil, ini tidak adil bagimu. Jangan terlalu memikirkannya, aku berjanji akan menjagamu selamanya." Petik 2. Tapi adikku baru saja melihatnya, kata Fang Fei. Apa? Gu Haoran segera bersiap untuk pergi keluar. Dia mendengar bunyi gedebuk dari belakang. Fang Fei jatuh ke tanah, matanya terpejam. Dia segera menjemputnya, berlari ke garasi dan mengantarnya ke rumah sakit. Bagi wanita ini, dia memiliki 10 juta poin rasa bersalah, yang terpenting kesehatannya tidak baik, bagaimana dia bisa tahan terhadap serangan seperti ini lagi dan lagi. Karena bersemangat, Kiao Rao Rao pergi ke pintu dan melihat mobilnya melaju dengan kecepatan yang begitu cepat. Dia tahu bahwa Fang Fei mengalami kecelakaan. Hatinya tidak bisa menahan rasa sakit yang hebat. Mungkin itu hanya pengkhianatan Gu Haoran, yang tidak ada hubungannya dengan adiknya. Faktanya, dia juga sangat miskin. Dia berada di masa jayanya, dan saudara perempuannya telah memasuki hitungan mundur. Bahkan jika Fang Fei menyetujui operasi tersebut, dan operasinya juga sangat sukses. Dari lubuk hatinya, dia hanya bisa hidup beberapa tahun lagi. Memikirkan hal ini, dia ingin pergi ke rumah sakit untuk menemui adiknya, tetapi dia benar-benar tidak ingin melihat wajah Gu Haoran. Pria munafik ini, kehidupan yang tidak ingin dia lihat. Telah mencintainya selama bertahun-tahun, semuanya berakhir sekarang. Dia bisa memiliki ribuan wanita, tapi kenapa antara dia dan saudara perempuannya? Sisi ini berkata sayang padanya, sisi itu dan kakak juga orang miskin, kenapa dia harus memperlakukannya begitu serius? Bagi saudara perempuan mereka, itu adalah kekejaman yang sama. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa lega, karena pria ini sekarang menjadi sangat tak tertahankan. Mengapa dia harus merasa kasihan padanya? Punya waktu luang, lebih baik memikirkan bagaimana membiarkan bibi tenang. Dia mencoba menenangkan dirinya, naik taksi dan kembali ke rumah Yo. Yo selalu minum teh sendirian di ruang tamu. Akhir-akhir ini, dia selalu menderita insomnia. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Melihat putrinya kembali larut malam, dia sangat ketakutan sehingga dia mendatanginya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa kembali? Dia mengganggumu." Naluri ingin membelanya, Kiao Rao Rao berkata, "Tidak, ayah, bibi meninggal." "Apa? Bagaimana mungkin? Setelah bertahun-tahun rukun, Tuan Kiao sudah lama menganggap bibi Sang sebagai kerabatnya." Dia kaget mendengar kabar buruk itu.
Melihat Kiao Rao Rao menangis begitu sedih, dia segera membantunya untuk duduk dan berkata, "Jangan menangis. Tidak peduli seberapa keras hati ayah akan hancur, kamu harus tenang dan menceritakan sebab dan akibat dari masalah tersebut." Kiao selalu mendengar bahwa demi melindungi putrinya, kakak ipar Zhang meninggal karena pisau perampok, yang membuatnya sangat sedih bertahun-tahun. Saya pasti akan menguburkannya sebagai saudara perempuan saya. Dan aku tidak akan pernah melepaskan para perampok ganas itu. Saya akan membalas dendam untuk bibimu. Di mana bibimu sekarang? Kamar mayat rumah sakit. Tuan Kiao menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Ayah dan anak perempuan kami akan menjemput bibimu besok." Baiklah. Kiao Rao bersandar di pelukan ayahnya dan menangis. Apa yang disebut cinta itu terlihat indah, tetapi sangat rentan. Hanya kerabat, seperti bibi, seperti dadi, yang dengan sepenuh hati melindunginya dan tidak akan membiarkan dia menderita apapun. "Ayah, aku salah. Aku akan mendengarkanmu dan menjagamu dengan baik di masa depan." Dia merasa suasana hatinya sedikit salah. Tidak peduli apa yang terjadi pada kakak ipar Zhang, Kiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kamu hampir kehilangan kehidupan, di mana Gu Haoran?" Rumah sakit. Apa yang dia lakukan di rumah sakit? Yo selalu segera berkata dengan sangat waspada, "Kamu adalah tunangannya. Kali ini, dia tidak boleh menemanimu." Kiao Rao menundukkan kepalanya dan berkata, "Adikku sakit." "Oh, kakak perempuanmu yang mana yang sakit, dan dia akan menemanimu sepanjang jalan. Bisakah kamu mengesampingkannya setelah kamu begitu takut?" "Aku akan menemuinya." "Tidak, ayah, maukah kamu meninggalkanku sendirian? Jika saya ingin memikirkan masa depan, bagaimana saya harus pergi?" Petik 2. Kiao Rao Rao mencoba untuk tenang. Karena dia tidak ingin membuat ayah sedih tentang urusannya sendiri, dia harus menyesuaikan diri. Melihat Kiao Rao, yang begitu rasional di depannya, Kiao selalu tidak tahu entah dia senang atau sedih. "Aku senang sekarang putriku akhirnya bisa mengendalikan emosinya." Saat dia menghadapi hal sebesar itu, dia masih bisa berpikir dengan tenang hanya setelah perubahan besar gadis itu tiba-tiba menjadi dewasa. Dia telah dilindungi dengan sangat baik oleh dirinya sendiri sebelumnya, jadi dia tidak pernah mengalami perubahan apapun. Tapi pada saat ini, dia sepertinya telah berubah putri yang riang daripada tumbuh dengan cara yang menyakitkan. Kiao Rao Rao melihat ekspresi ayah dan kemudian menghiburnya sambil berkata, "Saya baik-baik saja. Bolehkah ibu membiarkan saya istirahat? Saya merasa sedikit lelah." Dia benar-benar tidak ingin membuat ayahnya khawatir lagi. Sejak dia jatuh cinta pada Gu Haoran, dia mengejarnya ke seluruh dunia. Pada akhirnya, jadinya seperti ini. Sungguh menyakitkan. Agaknya ayah melihat tatapan sedihnya, juga sangat tertekan. Dia semakin merasa bahwa dia adalah gadis yang tidak berbakti. Wanita biasa sudah menikah dan memiliki anak seusianya. Usia ayah juga merupakan usia untuk menikmati kehidupan. Berkeluarga, dia bisa bermain dengan cucunya dan minum teh bersama putri dan menantunya. "Dan aku sudah besar, aku hanya akan membuat ayah khawatir. Pergi dan istirahatlah." Memikirkan pengalaman buruk putrinya dalam satu malam, Yo berkata cepat. Anak dan bibinya memiliki perasaan terdalam sejak kecil. Baginya, perlindungan nyawa bibinya akan menjadi luka terbesar di hatinya yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Selain itu, Gu selalu mengabaikannya, itu seperti menambah penghinaan pada lukanya. Melihat penampilannya yang diam, dia lebih suka dia berteriak dan menangis seperti sebelumnya, sehingga dia bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia adalah ayahnya, bisa menerima semua penampilannya, tapi tidak bisa menerima kesabarannya. Anak perempuan yang seperti itu, biarkan dia sangat tertekan. "Ayah, aku akan istirahat. Selamat malam," kata Kiao Rao sambil melambai. Entah kenapa hari ini, cara berjalannya seperti melangkah di awan, langkahnya melayang. Melihat gaya berjalan Kiao Rao Rao, dia sedikit terhuyung. Karena dia merasa tidak nyaman, dia menemaninya ke atas dan datang ke kamarnya. Dia berdiri di depan pintu kamar dan berkata kepadanya, "Jangan terlalu sedih, nak." "Ada apa? Ini ayah. Ayah akan menjagamu." Ketika dia mendengar kata-kata dari ayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya erat. Setelah sekian lama, dia menangis. Satu-satunya orang di dunia ini yang tidak akan menyerah pada dirinya sendiri adalah ayah. Jadi rata-rata wanita, yang tidak terluka oleh perasaan tertentu, tidak akan memahami nilai orang yang mereka cintai. Mereka akan selalu ada di sana.
Bukan berarti cinta itu indah, tapi sekilas. Melihatnya menangis seperti orang yang menangis, Yo merasa sangat sedih. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Nak, ada yang punya sesuatu. Jika itu menyakitimu, sebaiknya kamu letakkan saja. Putriku menyukai Gu Zong selama bertahun-tahun. Sekarang mereka sudah menjadi tunangan, mereka masih belum bisa benar-benar mesra, artinya mereka tidak punya kesempatan. Awalnya putrinya dan pertunangannya diminta oleh ayahnya, jadi saya tidak tahu apakah itu untuk kebaikannya atau tidak. Aku akan melakukannya, beri aku sedikit waktu. Lagi pula, aku sudah mencintainya selama 8 tahun. Ada beberapa 8 tahun dalam hidupku." Qiao Rao berkata dengan getir. Dalam 8 tahun terakhir, dia tidak melakukan apapun selain mengejar Gu Haoran. Awalnya dia berpikir bahwa dia tulus, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak yang hilang adalah anak yang hilang. Hatinya tidak semurni dan setransparan saat dia menyukai saudari Xiaotong. Selama bertahun-tahun, dia terbiasa berakting pada kesempatan tertentu, jadi dia sudah lama menganggap perasaannya sebagai permainan anak-anak. Mungkin yang disebut cinta, katanya pada Qiao Rao di sore hari, dan dia juga bisa mengatakannya pada Fang Fei di malam hari. Bagaimanapun juga, miskin adalah seorang wanita, jadi dengarkan surat itu, gembira, akhirnya tahu apa yang kosong, dia tidak menaruh hati pada siapapun. Jadi dialah penggagas sebenarnya, cinta itu seperti permainan, memperhatikan seorang wanita, rela terjun ke dalam cintanya. Dulu aku sangat mencintai seseorang. Menurutku dia begitu tergila-gila sehingga dia bisa menjaga saudari Xiaotong di hatinya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang aku mengerti, mungkin itu hanya sebuah alasan. Itu adalah alasan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas hal itu, setiap hubungan. Memikirkan penampilannya dan Fang Fei seperti itu, Qiao Rao tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan tenang. Melihat suasana hatinya perlahan-lahan menjadi tenang, Yo berkata, "Baiklah, tidurlah, ini hampir fajar." Dia menghela nafas berat saat putrinya menutup pintu. Dia selalu fokus pada putrinya. Selama dia menyukai orang lain, dia tidak akan pernah keberatan. Meskipun Gu jauh lebih tua darinya, dia masih sangat puas. Kini tampaknya putrinya hanya sekedar angan-angan kepada Presiden Gu. Laki-laki itu sungguh tidak terduga, mungkin seperti yang dikatakan putrinya, adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sekarang putrinya bertunangan dengan pria bajingan seperti itu, reputasinya akan sangat terpengaruh. Untungnya, dia baru bertunangan sekarang. Masyarakat ini lebih toleran terhadap pernikahan semacam ini. Selama putrinya belum bersamanya, maka semuanya bisa dibatalkan lagi. Hal ini juga perlu dipercepat. Awalnya, dia merasa sedih saat melihat putrinya. Seorang wanita muda yang agung, yang begitu rendah hati di hadapannya, benar-benar membuatnya tidak bisa meremehkannya. Rao-Rao adalah mutiara yang dipegangnya di telapak tangannya. Ketika dia sampai di sana, dia bukan siapa-siapa. Putrinya baru saja melalui musibah hidup dan mati, dan adik iparnya Zhang pergi, namun ia hanya menemani wanita itu ke dokter, jadi sepertinya hatinya masih tetap pada wanita itu. Kasihan putri, sulit bergaul dengan mereka setiap hari dan memperlakukan wanita itu dengan tulus. Dia merasa sakit hati ketika memikirkannya. Duduk di depan jendela, memandangi langit malam di luar, Qiao Rao tidak mengantuk sama sekali. Jika banyak hal terjadi, dia masih bisa tertidur, itu bukan Qiao Rao. Malam ini semua hal terulang di depan kita. Kebahagiaan datang dari pengakuannya, pelukan dan ciuman lembutnya. Pesta api unggun yang membahagiakan, pedang dan pedang orang bertopeng, kepergian abadi bibi, pakaian berserakan di kamar adiknya, dua orang yang terjerat, segala macam hal, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia awalnya adalah wanita yang sangat sederhana, hanya ingin sekadar mencintai. Cintai seseorang, seumur hidup. Namun mengapa hal sederhana seperti itu kini menjadi sebuah kemewahan? Pria yang dicintainya menyerah padanya tanpa rasa kasihan, dan itu terjadi setelah mereka menikah. Sungguh menyakitkan baginya memikirkan semua rasa kasihan yang dia rasakan pada dirinya sendiri ketika dia bangun pagi itu. Mengapa dunia berubah dalam sekejap mata? Ini benar-benar membuat Qiao Rao tidak bisa menerimanya. Apakah sesuatu yang sangat dia hargai di dalam hatinya, dia benar-benar terlihat begitu ringan. Dia dulu bisa melakukan hal semacam ini dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya, dengan dia, dan dengan saudara perempuan Fang Fei. Dia adalah manusia, bagaimana mungkin dia tidak menerima emosi apapun?
Karena cintanya yang mendalam pada saudara perempuan Siatong, dia jatuh cinta padanya. Apakah semua ini hanya ilusi? Dia berhalusinasi karena dia terlalu mencintai seseorang. Melihat Fang Fei, yang sangat lemah di depannya, dia terbaring di sana dalam keadaan setengah koma. Wajahnya seputih kertas, tanpa sedikit pun darah. Bibirnya berubah dari bedak sehat menjadi abu-abu, dan dia tampak sangat pucat dan kuyu. Gu Haoran juga merasa sangat tidak nyaman. Baru saja, dia sakit kepala. Cara dia berjuang sungguh mengerikan. Jadi cinta wanita cantik, sebenarnya pegang rambut mereka dengan keras, terlepas dari gambarnya hingga berteriak kesakitan. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa memeluknya, berharap bisa memberinya kenyamanan spiritual. Tapi ini sepertinya sama sekali tidak berguna, dia masih berjuang dalam jurang kesakitan, jenis mata yang lemah. Saat itu, dokter menyarankan agar analgesik yang digunakan hanya sedikit. Umumnya tidak terlalu menyakitkan, dan dokter tidak menyarankannya. Untuk meringankan rasa sakit Fang Fei, dia setuju. Saat itu, dia takut hal tersebut berdampak buruk bagi kesehatannya, namun dia tidak dapat menahannya. Dia mengambil yang paling kecil dari dua kejahatan itu. Dia tidak bisa melihat Fang Fei seperti ini. Bisa dibayangkan, Fang Fei yang biasa merawat pacarnya yang sakit harus menghadapi pemandangan seperti itu setiap hari. Sungguh menyedihkan. Sebagai seorang teman, dia tidak bisa melihatnya, dan hatinya sakit. Apalagi pria yang paling dicintainya, pasti sangat sakit hati. Baguslah jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, tapi setelah operasi dan kemoterapi berkali-kali, pacarnya tetap pergi. Saya bisa membayangkan betapa putus asanya dia saat itu. Wanita malang ini telah melalui terlalu banyak perpisahan hidup dan mati. Saat ini, dia hanya ingin merawatnya dengan baik. Dia melihat Fang Fei sedikit tenang setelah suntikan analgesik, jadi dia membawa dokter keluar dan bertanya, "Dokter, bagaimana kondisi teman saya?" "Terakhir kali saya datang ke sini untuk pemeriksaan," dokter dengan jelas mengatakan bahwa ini masih dini dan situasinya baik-baik saja. Selama dioperasi, tingkat kelangsungan hidup juga sangat tinggi. Jujur saja, bisa dibilang tidak optimis. Baru saja kami melakukan pemeriksaan untuknya, dan tumornya sudah mulai menyebar, luar biasa. Dokter mengatakannya dengan jujur. Bisakah Anda berbicara lebih jelas? Apa itu difusi cepat? Dokter menghela napas dan berkata, ini tahap tengah dan akhir. Dia tidak punya waktu, jadi dia memasuki stadium akhir. Untuk penyakit ini, Gu Haoran juga hanya tahu sedikit tentangnya, tapi bukankah menurutnya harus ada proses perkembangbiakan sel kanker? Kurang dari seminggu sejak pemeriksaan terakhir. Apakah terlalu cepat, dari tahap awal hingga tahap akhir? Dokter berkata tanpa daya, tidak ada waktu pasti untuk penyebaran kanker ini. Jika terkontrol dengan baik, mungkin memakan waktu 1 atau 2 tahun. Jika tidak terkontrol dengan baik, hanya akan memakan waktu 1 atau 2 bulan atau bahkan 1 tahun, beberapa hari. Kami tidak dapat menjelaskan hal ini dalam kedokteran. Itu tergantung pada situasi pribadi kami. Gu Haoran menghela nafas dan berkata, apakah ada cara yang baik sekarang? Dia mampu mengendalikan kondisinya. Hanya jika operasi dilakukan sesegera mungkin, tidak ada cara kedua. Jika ditunda, pasien akan melakukannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Paling lama kurang dari sebulan, kata dokter dengan tegas. Faktanya, ini lebih dari sebulan. Menurut situasi pasien, dia bisa pergi kapan saja. Tampaknya operasi, itu sangat penting. Jika Fang Fei tidak membuatnya tetap sadar sekarang, dia akan meminta dokter untuk mendorongnya ke ruang operasi. Jangan operasikan saya, jangan lakukan itu. Saat itu, dia meminta dokter untuk tidak mendengarkan Fang Fei. Saat itu, dokter menolak, karena pendapat pasien harus diikuti, dan memang begitu mustahil bagi mereka untuk memutuskan. Tetapi pasien tampaknya sangat menolak operasi. Anda adalah temannya, jadi lebih baik bujuk dia. Sudah menjadi sifat manusia untuk takut menjalani operasi, namun terkadang Anda harus berani demi kesehatan Anda sendiri. Tentu saja mencukur seluruh rambut akan meninggalkan bekas luka yang terlihat jelas di kepala, namun untuk mencegah infeksi, rambut tidak boleh dibiarkan. Mungkin dia juga karena alasan ini, tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Selain itu, setelah kemoterapi, rambut akan rontok perlahan, jadi kita harus menghadapinya dengan berani. Dokter mengira wanita cantik tadi sangat kesakitan sehingga dia bersikeras agar dia tidak pernah menjalani operasi.
Itu juga sangat sulit. Yang lebih penting antara ketakutan dan kehidupan. Sekarang, apakah suntikan obat penghilang rasa sakit ini akan mempengaruhinya? Dia seorang pebisnis. Tidak ingin menyebutkan identitas Fang Fei, tapi Gu Haoran sangat mengkhawatirkan hal ini. Fang Fei adalah wanita yang sangat cerdas. Dia tidak boleh terpengaruh. Jangan khawatir, kami menyuntikkan sedikit obat penenang, jadi tidak akan terjadi, tidak ada dampak buruknya. Namun seiring bertambahnya penyakit, sakit kepala juga akan semakin parah. Jika ingin meredakan nyeri, harus banyak menyuntikkan obat pereda nyeri. Tidak mungkin, kecuali Anda mampu menanggungnya. Dari sudut pandang saya, tidak perlu membiarkan pasien di hari-hari terakhir, mengurangi rasa sakit. Hari apa yang terakhir? Tidak bisakah kita bertahan jika operasinya berhasil? Gu Haoran bertanya. Dia benar-benar tidak bisa menerima teman-temannya. Mereka meninggal di masa jayanya, terutama tadi malam, saya tidak tahu apakah mereka terlalu bersemangat hingga memperburuk kondisi Fang Fei. Ada masa bertahan hidup 5 tahun setelah operasi. Dokter menjawab dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang dokter, sangatlah penting untuk memberikan umpan balik situasi yang paling nyata kepada orang-orang yang merawat pasiennya. 5 tahun. Selama 5 tahun, Gu Haoran masih belum puas. Sekalipun sudah 5 tahun, dia belum berusia 40-an. Sangat disayangkan untuk memikirkannya. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, dalam 5 tahun, risiko kekambuhan tumor masih sangat tinggi. Jadi hanya bisa dikatakan tidak ada kekambuhan setelah 5 tahun. Mungkin pasien bisa hidup 5 atau 2 tahun lagi. Pada saat itu, kami mungkin telah mengembangkan metode medis untuk menaklukkan kanker. Jika ada masalah, temannya akan membantu. Mungkin ada keajaiban. Aku akan membujuknya untuk segera dioperasi." Dia berkata dengan tegas. Sebaiknya Anda dioperasi besok. Dokter buru-buru berkata, "Jika Anda menunda 1 hari, bahayanya akan lebih besar." Saat aku membuka mata, aku melihat Gu Haoran menatapnya dengan tenang, matanya penuh belas kasihan. Dia merasa panas. Itu semua karena Kiao Rao berdiri di tengah-tengah mereka. Kalau tidak, mereka bisa hidup bersama untuk waktu yang lama. Namun, Kiao Rao menunggu selama 8 tahun, hanya untuk menunggu cintanya, dia tidak punya waktu seperti itu. "Apakah kamu baik-baik saja, Fang Fei?" Gu Haoran bertanya dengan lembut. Tadi malam, Fang Fei kehilangan kendali karena kesakitan dan pingsan total. Itu masih di depannya, sangat disayangkan. Akhirnya, aku kembali dari gerbang neraka, tapi aku tidak bisa bangun. Fang Fei berkata dengan sedih. "Jangan katakan itu, Fang Fei. Sebaiknya kita mengatur operasinya secepat mungkin." Gu Haoran tidak pernah suka bertele-tele saat berbicara. Fang Fei Leng berkata, "Apa yang dikatakan dokter? Dia hanya ingin mengetahui kebenaran, dan tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu apa-apa." Mengenai penyakitnya, sebagian besar dokter akan memilih untuk memberitahu keluarga mereka tentang penyakitnya dan menyembunyikan sesuatu dari pihak lain. Tapi mereka tahu urusan mereka sendiri. Sangat menyedihkan. Mungkin dia akan menuju akhir hidupnya. Dia tidak ingin mendengar kebenaran saat ini. Gu Haoran memikirkannya. Meski kebenarannya kejam, hal itu harus diberitahukan padanya. Beberapa pilihan harus dibuat olehnya, dan beberapa hal harus dilakukan olehnya. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, mungkin dia lebih cenderung menyetujui operasi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang mencintai dan menghargai kehidupan. Memikirkan hal ini, dia akhirnya memutuskan untuk mengatakan semuanya. "Baiklah, Fang Fei, tenanglah dan dengarkan aku. Dokter mengatakan bahwa tumornya telah berkembang pesat, dan sel kanker telah menyebar. Jika kamu tidak dioperasi, itu hanya hidup sebulan. Bagi seorang wanita, sebenarnya dia tidak bisa mengatakannya. Dia masih sangat muda, hidup telah memasuki hitungan mundur." Fang Fei terdiam lama dan berkata, "Gu Haoran, saya tidak ingin menjalani operasi. Saya tidak ingin terlalu menderita. Pada akhirnya, saya harus dipaksa pergi. Aku bilang aku akan pergi dengan bermartabat, tapi terakhir kali kamu berjanji padaku bahwa kamu dan aku pergi ke Maladewa, dan kamu menjalani operasi," kata Gu Haoran. Memikirkan terakhir kali di taman, Fang Fei benar-benar berjanji pada dirinya sendiri, jadi dia memanfaatkan masalah ini. Fang Fei berkata, "Ya, tapi yang kubicarakan adalah kamu, bukan kamu. Kamu tahu bahwa kamu adalah pria favoritku.
Aku benar-benar ingin menghabiskan saat-saat terakhir hidupku bersamamu, meskipun itu hanya sebuah pemikiran untukku. Menggelengkan kepalanya, tetapi kamu tidak tahu atau sengaja, bahkan membiarkan saudara perempuanku dan ipar perempuanku Zhang, dan dokter pribadi manapun menemaniku. Apakah aku akan bepergian atau mengadakan pesta? Aku tidak mengerti sekarang. Jika itu masalahnya, sebaiknya aku tidak pergi, bahkan adikku. Ada apa dengan kakak ipar Zhang dan dokternya? Petik 2. Gu Haoran berkata, saya tidak tahu. Saya pikir yang Anda maksud adalah kita bertiga akan pergi bersama. Sedangkan saudari Zhang, dia akan ikut dengan kita. Dokter pribadi sedang memikirkan kesehatan Anda. Kalau begitu maukah kamu pergi ke Maladewa bersamaku? Beri aku satu kenangan indah terakhir. Fang Fei akhirnya mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah menahannya sekian lama, dia merasa bosan. Jujur saja dan bersenang-senanglah. Ini sangat sederhana dan mudah. Apakah dia akan pergi atau tidak? Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia tampak acuh tak acuh, dia juga sangat mementingkan persahabatan. Bahkan karena rasa simpati antar teman, dia akan menemaninya, jadi dia tahu jawabannya di dalam hatinya, tapi dia tetap menginginkan jawabannya. Gu Haoran segera ragu-ragu. Akan banyak akibat jika dua orang bepergian. Yang paling penting adalah hal itu bisa membuat Qiao Rao sangat marah. Ini adalah konsekuensi yang tidak dapat dia tanggung. Mereka bekerja sangat keras untuk berkumpul. Melihat keraguan-raguannya, Fang Fei menghela nafas dan berkata, kalau begitu biarkan aku bersembunyi di sudut dan mati dengan tenang. Pergi, dan jangan datang menemuiku lagi. Pintu, saat ini, jika Anda tidak mengambil tindakan keras, Anda akan kehilangan pria yang paling Anda cintai selamanya. Gu Haoran ragu-ragu sejenak dan berkata, jika saya menemani Anda ke Maladewa, Anda akan dioperasi. Ya, aku punya komitmen padamu, dan kamu juga punya komitmen padaku. Kamu berjanji akan menemaniku. Sebenarnya, aku benar-benar tidak menyangka Fang Fei akan pergi sendirian. Dia tidak bisa menahan keraguannya. Sekarang Qiao Rao melihat adegan dirinya dan Fang Fei bersama. Dia memiliki kesalahpahaman tentang dirinya. Jika dia tidak menyelesaikan kesalahpahaman ini, dia akan kehilangan Qiao Rao. Pikirkan selama 8 tahun ini, dia tidak menyesali gajinya sendiri, wanita yang benar-benar tidak mampu dia penuhi. Tampaknya melihat pikirannya, Fang Fei dengan cepat berkata, saya berjanji, kembali dari Maladewa, saya akan segera melakukan operasi. Saya juga berjanji kepada Anda bahwa saya akan menjelaskan kepada Rao Rao bahwa Anda jatuh cinta padanya dan hanya kasihan. Kami melakukan sesuatu salah karena kita mabuk tadi malam. Ini semua salahku. Aku mengambil inisiatif. Mendengar dia memikirkan semuanya, Gu Haoran dengan cepat berkata, jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, Fang Fei tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Qiao Rao berdiri di depan pintu. Tidak, dia tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan Gu Haoran. Jadi dia berbisik kepada Gu Haoran, sebenarnya, aku sangat mencintaimu. Dia sengaja mengatakan suara yang sangat ringan, dia tidak bisa mendengar dengan jelas, jadi dia membungkuk, dia mengambil kesempatan untuk memeluknya, di telinganya berkata, beri aku pelukan ramah, oke, hatiku sangat keras, aku takut suatu hari nanti aku akan tidur seperti ini, tidak pernah melihat matahari keesokan harinya. Gu Haoran menghela napas dan memeluknya. Hari ini, Qiao Rao datang bersama ayahnya untuk menjemput bibinya kembali. Setelah melewati bangsal, dia mendengar perawat berbicara tentang pasien yang dia kirim tadi malam. Kedengarannya seperti Fang Fei, atau mau tidak mau melihat, pada akhirnya bagaimana adiknya akan sakit. Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Mereka berpelukan di bangsal. Dia berbalik untuk pergi, hanya berlari ke belakang ayah. Yo selalu pucat kuyu di lengannya, dan kemudian berkata, biarkan ayah dimarahi membangunkan pria ini. Dia juga melihat kejadian tadi. Tampaknya ketua dewan sangat bijaksana. Dia bahkan membiarkan Presiden Gu bertekad padanya dan sepenuhnya mengabaikan perasaan putrinya. Tidak, aku sudah mencobanya berkali-kali. Sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Aku tidak mencintai pria ini, jadi dia tidak bisa menyakitiku. Ayo kita jemput bibiku. Di sana sangat dingin. Aku ingin membawa bibiku pulang. Qiao Rao meraihnya dan berkata, bagaimanapun, Fang Fei masih sakit.
Tidak baik membuat keributan seperti itu. Mendengar putrinya berkata begitu, melihat ekspresi wajahnya yang sangat tenang, Kiao selalu hanya bisa mengangguk pelan. Untuk anak perempuan ini, dia tidak punya pilihan sama sekali. Pria yang disukai putrinya, sebagai seorang ayah, akan menyerahkan seluruh wajah dan martabatnya serta membantunya untuk mengejar. Dia memutuskan untuk menyerah dan dia tidak akan melakukan apapun lagi. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa bersyukur adalah putrinya tampaknya tidak menghadapi segala sesuatunya dengan terburu-buru seperti sebelumnya, tetapi sangat tenang. Mungkin itu lebih menyedihkan daripada kematian. Namun, itu seperti yang dikatakan putriku. Meskipun dia telah menunggu bertahun-tahun dan bekerja keras untuk perasaan ini, dia tidak dapat membangunkan orang yang berpura-pura tertidur. Dalam hal ini, nyeri yang berkepanjangan lebih baik daripada nyeri yang singkat. Lebih baik putuskan saja dan lupakan satu sama lain di dunia. Saya berharap putri saya benar-benar dapat memiliki hal ini secara alami dan tidak terkendali, tetapi memang benar bahwa putri saya lebih dari ayah saya. Dia tahu putrinya membutuhkan banyak waktu untuk sembuh. Ayo pergi, dia berkata sambil memeluk bahunya. Dia hanya ingin membawa putrinya pergi dari tempat menyedihkan ini secepat mungkin. Padahal, beberapa waktu lalu, saat dia mengajak general manajer makan di rumah, betapa bahagianya dia. Terkadang, dia dapat melihat bahwa sikap Presiden Gu terhadap putrinya dan Fang Fei sangat berbeda. Bagi putri adalah cinta, bagi Fang Fei adalah semacam keterasingan yang sedikit sopan, dua orang seperti teman baik. Mengapa, tiba-tiba, segalanya berubah? Cinta anak muda sungguh merupakan jenis yang tidak dapat dipahami orang. Fang Fei dibangsal, melihat ke arah dia pergi, tiba-tiba berkata kepada Gu Haoran, tolong hubungi Kiao Rao, sekarang jelaskan padanya melalui telepon, atau adikku akan sangat marah. Kiao Rao sangat marah sekarang. Lebih baik marah. Dia segera meneleponnya. Dia telah meneleponnya tadi malam, tapi dia tidak menjawab. Terlihat sangat marah, Kiao Rao adalah orang yang nyata, tidak pernah menyembunyikan emosi, bahagia itu bahagia, marah itu marah. Namun, tentu sangat marah melihat tunangannya tidur dengan wanita lain saat dia pulang pada malam hari. Tadi malam, Fang Fei berjuang dalam hidup dan mati. Dia benar-benar tidak bisa meninggalkannya dan pergi mencari Kiao Rao. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan. Tapi di dalam hati memikirkan sakit hati Kiao Rao, dia juga berempati, apakah ini anggur terkutuk? Untuk pertama kalinya, saya melanggar Kiao Rao. Untuk kedua kalinya, saya melanggar teman baik saya Fang Fei. Diam-diam dia memutuskan untuk tidak menyentuh anggur mulai sekarang. Maksudmu mabuk? Dia tidak tahu apakah Kiao Rao akan mempercayainya. Kiao selalu mendengar ponsel putrinya berdering, dan mau tidak mau berkata, Rao, kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Anak perempuan umumnya tidak akan seperti ini, apakah ini telepon dari Presiden Gu? Pria ini sedang menginjak dua perahu. Wajah apa yang bisa dihubungi? Kiao Rao menekan telepon tanpa ragu-ragu, dan kemudian berkata, itu miliknya. Aku tidak ingin menjawabnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan dengannya sekarang. Itu saja, mulai saat itu, kita akan melupakan satu sama lain pada akhirnya, di dunia. Yah, tidak apa-apa, tapi kamu tetap harus mengadakan konferensi pers di depan umum untuk mengakhiri pertunanganmu. Yo selalu berkata, saya tahu putri saya sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi hal ini harus dilakukan. Bagaimanapun, dia adalah putrinya sendiri, dan Presiden Gu juga seorang lelaki saat ini. Memikirkan mengadakan konferensi pers seperti itu, Kiao Rao langsung merasa sangat sakit, ini terlalu dramatis, dia bertunangan kurang dari sebulan, tetapi juga untuk mengakhiri pertunangan, siapapun akan merasa bahwa mereka jatuh cinta sebagai sebuah permainan. Bagaimana kabarmu? Fang Fei bertanya pada Gu Haoran, yang terlihat depresi. Faktanya, dia paling tahu sifat Rao. Aku baru saja melihat adegan pelukan mereka. Saya tidak akan pernah menjawab telepon. Kamu mengirim SMS ke adikku, mengatakan bahwa kamu akan pergi ke Maladewa bersamaku. Jangan sampai adikku salah paham, karena kamu marah, sengaja menghindarinya. SMS ini agak sulit untuk dikirim. Sebaiknya aku kembali dan menjelaskannya secara detail. Aku akan memesan tiket sekarang dan kita akan terbang ke sana pada sore hari. Benar-benar, aku tidak menyangka impianku selama bertahun-tahun akan menjadi kenyataan secepat itu, kata Fang Fei dengan terkejut.
Gu Haoran berkata dengan cemas, saya hanya tidak tahu apakah Anda dapat menanggungnya. Perjalanan yang begitu jauh. Dia ingin melakukan perjalanan sesegera mungkin, dan kemudian kembali untuk operasi sesegera mungkin, sehingga dia dapat membeli lebih banyak waktu, agar risikonya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, dokter mengatakan bahwa meskipun Fang Fei memiliki umur 1 bulan, penyebaran kanker tidak dapat disimpulkan dari akal sehat. Jika terjadi sesuatu, dia akan menyesalinya. Tapi dia orang yang sehat, tentu tidak ada masalah. Fang Fei nyaris lolos tadi malam. Saya tidak tahu apakah kondisinya dapat bertahan. Sekarang dia ingin meletakkan semuanya dan berkonsentrasi merawat teman baiknya ini. Saya tidak punya masalah. Saya boleh pergi. Anda dapat menjalani prosedur pemulangan. Saya ingin pulang dan berkemas. Karena Qiao Rao Rao juga berada di rumah sakit, dia harus segera pergi. Jika mereka bertemu dan mengklarifikasi semuanya, salah memahami Bingxi, semua pencapaian sebelumnya akan sia-sia. Biarkan saja dia sampai sekarang tidak mengerti masalahnya, itulah mengapa Qiao Rao Rao belum mati. Bos dengan jelas mengatakan bahwa kali ini akan keluar, harus menghancurkannya, bagaimana ini bisa terjadi. Ketika kita sampai di rumah nanti, kita harus menemukan cara untuk bertanya padanya. Sungguh aneh, ada apa dengan kedatangannya ke rumah sakit? Apakah untuk mengetahui apakah Wu Fangfei sudah mati? Ada rasa dingin di matanya ketika dia memikirkan hal itu. Setelah menyelesaikan prosedur, mereka keluar dari pintu rumah sakit bersama-sama. Entah kenapa, Gu Haoran sepertinya mendengar tangisan dari belakang. Itu seperti tangisan Qiao Rao. Dia merasa bahwa dia pasti mempunyai ilusi. Bagaimana bisa Qiao Rao berada di rumah sakit? Dan masih menangis di rumah sakit. Saya benar-benar gila. Tak terbayang senyuman dan binar gadis itu mampu menggambarkan suasana hatinya seperti ini. Hatinya telah terbuka sepenuhnya untuknya. Fang Fei juga mendengar suara itu, dengan cepat menariknya, berkata, cepat pergi, ada banyak barang yang harus dikemas. Begitu mereka naik bus, Qiao Rao keluar dengan tandu mendorong tubuh bibinya. Dia tidak bisa menahan tangisnya saat melihat bibinya. Dia dulunya seorang ibu, tapi sekarang dia adalah seorang bibi. Dua orang tua yang paling disayanginya pergi seperti ini. Dengan terlukanya perasaannya, mau tak mau dia merasa sedih. Melihat putrinya menangis sedih, hati Qiao juga sangat sedih. Kakak ipar Zhang telah membayar nyawanya untuk putrinya, tetapi dia tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara, dan bahkan tidak ada orang yang mau merawat saudara perempuannya mertua Zhang. Perasaan ini tidak akan pernah bisa dikembalikan. Kembali ke rumah, melihat Gu Haoran sedang memesan tiket pesawat, Fang Fei berkata sambil tersenyum, saya pergi ke kamar untuk mengemas barang, nanti makan siang bersama. Dia kembali ke kamarnya dan mengirim pesan singkat ke bos menanyakan situasinya. Dalam banyak cara kontak, SMS adalah yang paling aman. Kalaupun ada yang masuk, bisa langsung dihapus. Jika dia berada di masa lalu, dia tidak akan menghubungi orang dengan cara ini, karena dia takut meninggalkan barang bukti atau bahkan pegangan. Tapi setelah menghabiskan begitu lama bersama bosnya, dia tahu emosinya, dan dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba teringat pada Xiao Tao, kenapa dia tidak begitu percaya pada Xiao Tao, dan dia tidak bisa memberinya rasa aman seperti itu. Saat itu, dia sangat ragu, karena Xiao Tao sangat baik padanya. Dia bahkan rela percaya bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang menyakitinya. Namun pada akhirnya, karena tidak mau meninggalkan sedikitpun pegangannya, dia melakukannya, meski dia juga sangat sedih. Berbeda dengan kakak tertua, meski pria ini sudah mengenalnya sejak lama, ia baru menjalani hidupnya kurang dari sebulan, namun ia rela percaya pada cinta dan kesetiaan pria tersebut. Ini adalah takdir. Hampir beberapa detik yang lalu, Qiao Rao Rao di sebelah pengawal wanita meninggal, dia melarikan diri. Fang Fei hanya bisa mengerutkan kening. Kakak ipar Zhang yang terkutuk sudah meninggal, tetapi pada saat itu, dia berpikir bahwa kakak ipar Zhang menggunakan nyawanya untuk melindungi gadis itu. Qiao Rao sangat beruntung. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Petik 2. Silakan bunuh dia. Petik 2. Dia mengirim pesan teks di masa lalu, harus terus membunuh, sampai Qiao Rao Rao meninggal. Jika kamu tidak menghilangkan kerusakan pemandangan ini, bahkan jika kamu pergi ke ujung bumi bersama pria yang kamu cintai, kamu bisa tidak mendapatkan hatinya. Keluarga mereka sedang mengadakan pemakaman. Sulit untuk melakukannya. Bos menjawab, baiklah.
Mengetahui perasaan Kiao Rao Rao terhadap kakak ipar Zhang, dia mati untuknya kali ini. Dia pasti memiliki pemakaman yang indah untuknya. Akan ada banyak orang-orang di pemakaman, yang awalnya tidak mudah. Atau aku akan membiarkan beberapa orang pergi ke Lingtang dan membunuhnya secara langsung. Bos tiba-tiba mengirim pesan. Teks bahwa jika ia bergegas langsung ke aula berkabung dan membunuh Kiao Rao Rao, Kiao Zong, lelaki tua itu, pasti akan bangkrut untuk menemukan pembunuhnya, jadi bosnya juga akan berada dalam bahaya untuk mengetahuinya. Saya tidak ingin dia melakukan kesalahan apapun, karena setelah banyak hal, dia sangat menghargai perasaan bosnya. Meski tidak bisa dibalas, tidak mungkin melihatnya mendapat masalah demi dia. Lagi pula, dia bisa mencuci uang gelap itu. Tidak mudah baginya untuk menyandang status sosial sebagai pengusaha sukses. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia juga tidak bisa terlalu egois, demi dirinya sendiri biarkan dia mempermalukannya, bahkan di penjara. Saat ini, dia mendengar ketukan di pintu dan mengetik 4 kata untuk membicarakannya di lain hari. Kemudian dengan kecepatan tercepat, hapus pesan tersebut. Buka pintu untuk melihat adalah Gu Haoran, dia berkata sambil tersenyum, tiket pesawat jam 2 siang, kelas 1, kami siap berangkat setelah makan malam. Melihat dia belum berkemas, dia terkejut dan bertanya, mengapa kamu belum berkemas? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Terima kasih, itu semua pakaian dan sepatu wanita. Kamu tidak bisa membersihkannya sebagai pria besar. Aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Saya melihatnya mengambil barang-barangnya dengan rapi dan menatanya dengan baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, Fang Fei, kamu benar-benar pandai melakukan sesuatu. Hahaha, waktu kecil aku sudah terbiasa melakukan sesuatu. Saat aku masih kecil, ibuku harus bekerja untuk menghidupiku. Aku harus memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan kamarku sendiri di rumah untuk melakukan segalanya. Saya baru berusia 5 tahun pada tahun itu. Ya, senang sekali melihatmu mengerjakan pekerjaan rumah. Berbeda dengan kakakmu, dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Mengepel lantai dengan seember air untuk mengepel, memasak bisa menyebabkan banyak luka, mencuci pakaian bisa membuat semua warna pakaian bersama untuk diaduk. Pada saat yang paling lucu, suatu saat dia ingin membunuh seekor ikan, tetapi dia ketakutan dan menangis oleh ikan itu. Petik 2. Bayangkan ketika dia masuk, Kiao Rao Rao berteriak, memeluknya dan berkata, saya tidak membunuh ikan, kejam sekali. Dia tidak bisa menahan senyum. Melihat bahwa dia bisa memikirkan Kiao Rao ketika dia melihat sesuatu, Fang Fei berkata sambil tersenyum sedih, ini tidak bisa dibandingkan. Kakakku adalah wanita terkenal, tidak seperti aku orang tua yang besar. Jangan menyebut ikan. Ketika saya masih kecil, saya kadang-kadang membeli makanan enak. Saya sendiri, yang menyembelih semua jenis belut liar, ayam, dan bebek hal-hal ini. Kamu melihat adegan berdarah itu, bukankah kamu takut? Gu Haoran tidak bisa menahan tawa. Karena meskipun Fang Fei kuat dan pemberani, dia tetap terlihat cantik. Saya tidak bisa membayangkan dia mengejar ayam dan bebek dengan pisau. Fang Fei berkata sambil tersenyum, jangan katakan hal ini. Aku berani membunuh orang. Melihat penampilannya yang bercanda, Gu Haoran berkata, saya tahu bahwa Anda sangat menderita ketika Anda masih kecil. Terkadang sulit untuk makan sesuatu yang enak, dan Anda tidak terlalu peduli. Kamu benar-benar mengenalku. Itu benar, sungguh suatu kemewahan untuk minum sup ayam pada waktu itu, jadi merupakan pukulan yang kejam untuk menyinari hatimu pada kepala ayam itu. Memikirkan pertama kali membunuh seekor ayam, juga sangat takut, tapi perlahan tidak takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan ketika berhadapan dengan makhluk yang lebih lemah, jadi sangat mudah untuk membunuh mereka, mencabut bulunya dan memasukkannya ke dalam pot. Kemudian mereka bisa menikmati makanan lezat dengan nyaman. Faktanya, Gu Haoran tidak membunuh makhluk-makhluk ini, jadi dia berkata sambil tersenyum, ini lebih buruk dariku. Oke, kamu bisa membersihkannya perlahan-lahan. Aku datang untuk bertanya, apakah kamu benar-benar perlu ke dokter? Petik 2. Ada rumah sakit di Maladewa, dan ketika saya dalam tahap akhir ini, saya hanya perlu menyuntikkan beberapa jarum pereda nyeri, dan saya tidak bisa mengendalikannya. Ayo bawa dokter di sebelah kita. Bukankah pasiennya yang mengingatkan saya kapan saja? Sungguh mengecewakan, bukan? Melihat dia masih ragu-ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan tangannya dan memohon, oke, tolong,
beri aku ingatan yang bagus, oke? Aku tidak ingin bersama dokter setiap hari. Yah, dengarkan kamu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku akan keluar dan menyuruh mereka membuatkan makanan enak untukmu Rao kembali. Saya tidak melihatnya ketika saya kembali. Petik 2. Tentu saja, Suster Zhang pasti mengikuti Rao Rao. Fang Fei berkata cepat, karena takut dia akan curiga dengan masalah ini. Jangan biarkan dia tahu apa yang terjadi pada Kiao Rao tadi malam. Jika tidak, dia akan meletakkan semuanya dan pergi ke Kiao Rao untuk menghiburnya. Diperkirakan perjalanan ke Maladewa kali ini akan hancur. Tidak, saya tidak bisa. Saya sudah merencanakannya begitu lama, dan akhirnya semuanya berjalan ke arah yang baik. Saya tidak boleh gagal. Melihat Gu Haoran keluar, Fang Fei segera menutup pintu, lalu mengambil ponselnya. Bagaimanapun, dia harus menyapa bosnya saat dia keluar. Apa yang dia minta dia lakukan, tetapi dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, dia memiliki status berbeda di hati Fang Fei. Kalau Gu Haoran yang difavoritkan, bosnya harusnya yang kedua kalinya, jauh lebih banyak dari posisi ban serep. Sayang, aku akan ke Maladewa. Dia mengetik satu baris dengan cepat. Bagaimana kamu ingin bepergian? Maukah kamu pergi sendiri? Aku akan khawatir. Bolehkah aku pergi bersamamu? Bosnya adalah yang kedua, dan ini adalah perbincangan panjang lebar. Pergi dengan dia. Dia berkata dengan ragu-ragu. Atau tidak mau menipu bos, kalau dia bilang pergi sendiri, mungkin bos akan datang dan pergi bersamanya. Itu sangat menarik. Kali ini giliran bos yang terdiam. Setelah sekian lama, dia mengetik baris, saat aku bersamanya, aku akan merasa lega dan menjaga diriku dengan baik. Jika kamu punya sesuatu, segera hubungi aku. Aku akan pergi ke ujung bumi. Melihat kalimat ini, dia tidak bisa menahan matanya yang merah. Pria ini selalu membuatnya sangat terharu, sangat terharu. Dia percaya bahwa dimanapun dia berada, bahkan jika itu adalah ujung bumi, selama dia membutuhkannya, dia akan menjadi seperti seorang jenderal di depannya. Pria ini bisa melakukan ini untuknya. Pikirkan Gu Haoran meskipun lebih peduli padanya, tetapi perasaan itu benar-benar berbeda, dan perhatian hati-hati seperti itu pada Kiao Rao Rao benar-benar berbeda. Itu selalu sedikit ringan, meski dijanjikan untuk bepergian bersamanya kali ini, itu juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Itu pasti simpati, bukan cinta. Dia hanya bertengkar dengan teman-temannya dan tidak tega melihatnya mati seperti ini. Apa yang disebut perjalanan hanya mencoba membujuknya untuk melakukan operasi. Dia tiba-tiba sakit, kalau tidak dia akan pergi ke Kiao Rao Rao untuk menjelaskan. Untungnya, meski banyak hal yang berliku-liku, saya tidak menyangka Kiao Rao Rao tidak mati, namun segalanya telah mencapai titik yang lebih memuaskan. Begitu mereka keluar, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata menggantikan Kiao Rao Rao, dan masalah ini menjadi tidak jelas lagi. Sepasang pria dan wanita ini ditakdirkan untuk dipisahkan. Cukup kemasi barang bawaannya sendiri. Melihat waktunya belum pagi, Fang Fei keluar. Datang dan makan siang. Melihat meja yang mempesona, Fang Fei sangat tersentuh dan berkata, apakah kamu ingin mereka membuatkanku jamuan lengkap Manchu dan Han? Kamu tidak makan apapun dari tadi malam hingga siang hari ini. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan fisik, jadi aku meminta mereka untuk mengambil bahan-bahan terbaik dan memberimu nutrisi. Fang Fei berkata sambil tersenyum, kamu sangat perhatian. Saya puas memiliki Anda sebagai teman. Bolehkah saya mengambil fotonya? Dia berpikir bahwa Kiao Rao Rao akan melihat lingkaran pertemanannya di masa depan. Saya harap dia tidak menghapus dirinya sendiri. Begitu cepat Gu Haoran menghapusnya, ada beberapa hal yang harus dilihat Kiao Rao Rao, bukan untuk dilihatnya. Jika dia melihat pesan di foto itu buruk. Dia harus memperhatikan detail ini. Kemudian saya menemukan sudut terbaik dan memotret semua makanan lezat di meja ini. Jika saya melihat fotonya dengan cermat, sungguh bagus. Dia menambahkan, makan siang yang dia siapkan untukku. Kamu masih seperti gadis kecil. Kamu harus mengirim WeChat setelah makan malam. Gu Haoran tidak bisa menahan tawa. Tampaknya Fang Fei sedang sekarat karena hati seorang gadis, tetapi ada baiknya dia memiliki lebih banyak keberanian untuk mengatasi penyakitnya. Saat ini, Fang Fei mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat sesuka hati, ia mengenakan gaun putih dan celana jeans.
Dia terlihat sangat segar. Apakah ini mirip dengan perasaan Qiao Rao? Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya suka melihat wanita memakainya seperti ini. Kelihatannya sederhana dan kasual. Gaun malam yang indah itu hanya bisa dikatakan untuk menghadiri acara apa. Dipakai, biasanya atau untuk waktu luang yang nyaman. Kata Fang Fei sambil tersenyum, menurutku juga begitu. Namun, jejak kepahitan berlalu dengan cepat di hatinya. Sulit untuk mengatakan apakah dia suka melihatnya mengenakan pakaian seperti ini atau Qiao Rao. Rao sangat bangga di hatinya. Dia tidak memberitahunya sebelumnya, tapi sekarang tidak ada salahnya, jadi dia tidak tahan dengan kecurangan seperti itu. Khususnya, setelah dikejar dan dibunuh oleh orang bertopeng selama 1 malam, dia bibi terdekatnya terbunuh lagi. Sesampainya di rumah, dia melihat pria yang bersumpah untuk mencintainya dan bersama saudara perempuannya di sore hari. Semua ini, bersama-sama, sudah cukup untuk membuatnya berkecil. Hati memikirkannya, dia tidak dapat menahan senyumnya dan berkata, aku sangat lapar. Sekarang saya bisa makan sapi. Tidak ada daging sapi yang tersisa, tapi ini steak yang enak. Ini, cobalah. Dan sup cordyceps ini juga enak, kamu juga minum lebih banyak. Melihat keramahannya untuk makanannya sendiri, ini belum pernah terjadi sebelumnya, umumnya perhatiannya selalu tertuju pada Qiao Rao di sana. Makanan yang disiapkan di rumah, juga disiapkan menurut Qiao Rao selera Rao, tanpa mempertimbangkan keberadaannya. Bagaimanapun, sekarang ada sedikit kemajuan. Tidak peduli cinta dan simpati macam apa yang dia miliki, itu lebih baik daripada wanita-wanita surat itu. Mereka hanya bisa menjadi orang yang lewat dalam hidupnya. Sesampainya di Maladewa, terdapat pantai dengan sinar matahari terindah dan adat istiadat yang eksotis. Dalam lingkungan romantis seperti itu, mungkin mereka juga bisa melakukan beberapa hal romantis. Dia lebih bahagia memikirkannya. Melihatnya, dia merasa sedikit terhibur, ini adalah Fang Fei yang dia kenal, meskipun menderita, masih sangat kuat. Faktanya, dia juga memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Saya berharap setelah operasi, kekuatan spiritual ini dapat mendukungnya melalui kemoterapi yang sulit dan berjuang untuk bertahan hidup selama 5 tahun. Jika setelah 5 tahun, dia bisa hidup 5 tahun lagi, mungkin 5 tahun ketiga. Menemukan bahwa dia telah memandangi dirinya sendiri, Fang Fei tidak bisa menahan senyum dan berkata, bagaimana selalu melihatku seperti ini, aku terlihat baik. Mendengarkan nada santainya, Gu Haoran berkata sambil tersenyum, ini sangat bagus. Saya hanya menghargai kekuatan dan optimisme Anda. Jika Anda berubah menjadi Qiao Rao, Anda hanya akan memeluk saya dan menangis. Fang Fei benar-benar terdiam. Bagaimana pria ini bisa melakukan sesuatu dengan Qiao Rao? Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Apakah hanya ada Qiao Rao di dunianya? Apakah keberadaannya transparan? Meski marah, tapi dia juga tidak bisa menunjukkannya. Di matanya, dia dan Qiao Rao adalah saudara perempuan, tidak bisa menghilangkan kesan ini, jadi dia juga berkata sambil tersenyum, seseorang untuk dipegang juga baik, aku belum, tidak, untunglah kamu punya teman baik ini bersamaku. Melihat wajah sedihnya, Gu Haoran berkata dengan lembut, bukankah aku sudah memelukmu dengan ramah? Pikirkan tentang Qiao Rao yang gadis itu salah paham sekarang, mungkin bersembunyi di sudut mana menangis. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia diam-diam memutuskan bahwa ketika dia kembali dari Maladewa kali ini, dia harus meminta maaf dengan baik padanya. Artinya, tidak apa-apa jika dia memarahinya atau bahkan memukulinya 2 kali. Faktanya, dia melakukan kesalahan. Dia adalah wanita yang dia inginkan untuk menghabiskan hidupnya, jadi dia berhak marah padanya. Jika dia bersedia memaafkannya, dia akan memasangkan cincin pada Qiao Rao, dan kemudian mereka akan mengadakan pernikahan akbar. Dia ingin bersama gadis cantik ini selamanya, lalu meletakkannya di telapak tangannya dan merawatnya sepanjang hidupnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memutuskan untuk cinta ini. Dia ingin memeluk wanita kesayangannya, Qiao Rao, lalu menciumnya dengan lembut. Beliau juga bersumpah bahwa tidak peduli miskin atau kaya, penyakit tidak dapat memisahkan kita. Itu adalah komitmen seumur hidup. Sekarang dia merasa ingin menikah. Merupakan keajaiban bagi dia yang belum menikah. Melihat dia duduk di depannya, terkadang sedih, terkadang bahagia, tahu bahwa dia pasti memikirkan Qiao Rao. Hanya gadis itu yang bisa menjadi presiden Gu yang begitu dingin dengan ekspresi yang begitu kaya di wajahnya.
Faktanya, gadis itu terlihat lembut dan tidak berbahaya. Faktanya, dia punya banyak sarana. Begitu banyak wanita bersurat, serta dirinya sendiri, tidak bisa mendapatkan hati. Dia benar-benar mengerti. Untuk mengalihkan perhatiannya, Fang Fei menunjuk ke wajahnya dan berkata, "Gu Haoran, kamu memelukku dengan ramah tadi malam. Aku tidak merasa hangat, atau hal-hal baik datang berpasangan, beri aku ciuman lagi. Mari kita lihat apakah rasanya harum." Hahaha, dia sebenarnya ingin dicium, tapi itu hanya lelucon. Ditakdirkan untuk diabaikan oleh pria yang paling dicintai, atau sengaja diabaikan. Hasilnya semua sama saja. Gu Haoran merasa malu saat mengatakan itu. Meskipun hal itu terjadi pada mereka tadi malam, salah jika Fang Fei melakukannya secara tiba-tiba. Dia memutuskan bahwa karena dia telah sepenuhnya menentukan perasaannya terhadap Kiao Rao Rao, yaitu terhadap istrinya dalam kehidupan ini, dia ingin merawat putranya dan menjadi tua bersama putranya. Mulai sekarang, menjaga Fang Fei adalah hal yang benar, tetapi dia tidak boleh melakukan apapun yang membuat Kiao Rao tidak bahagia. Bahkan jika dia tidak ada di depannya, dia harus menyadarinya. Inilah yang harus dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Saya yakin Kiao Rao Rao adalah gadis yang baik dan toleran. Saya akan perhatian ketika saya mengetahui sebab dan akibat kepergiannya ke dokter. Dia selalu perhatian dan perhatian kepada saudara perempuannya. Itu baru saja terjadi tadi malam. Saya tidak tahu apakah ada emosi buruk di hati mereka. Saya harap tidak, saya tidak akan mempengaruhi persahabatan mereka. Fang Fei, Pantai Maladewa menunggumu. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Beberapa pertanyaan pasti tidak akan terjawab, dan sekarang situasi ini tidak cocok untuk menyerang Fang Fei, jadi merupakan keputusan paling bijaksana untuk membuka topik tersebut. Hahaha, apa kulitmu sangat tipis. Aku hanya bercanda denganmu, dan kamu takut seperti ini. Fang Fei sengaja tertawa untuk menyembunyikan rasa malunya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan membela diri demi Kiao Rao? Apakah dia pernah menyentuh wanita lain ketika dia memiliki begitu banyak surat? Bahkan bukan pelukan sederhana. Pria tanpa hambatan ini, sangat ingin mencintai tampilan lain, jadi dia benar-benar aneh. Dia lebih suka dia sama seperti sebelumnya, setidaknya mereka bisa menikmati kebahagiaan bersama. Memikirkan penampilannya tadi malam dan saat itu, dia tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Saya pikir Xiao Tao adalah yang terbaik di antara manusia, seperti macan tutul, dan yang tertua adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi dibandingkan dengan dia, keduanya bisa menenangkan diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu lembut sehingga Fang Fei tampak terbang. Perasaan seperti ini tidak ada hubungannya dengan semua kegilaan sebelumnya, hanya perasaan kebahagiaan yang luar biasa. Yaitu masih dalam hal minum obat, terlihat performanya akan lebih baik di hari-hari biasa. Dia memandang pria di depannya, dia benar-benar sempurna, hampir tidak menemukan kekurangan apapun, kecuali jarak dari dirinya. Tidak peduli seberapa baik dia terhadap dirinya sendiri, dia selalu menjaga jarak seperti ini. Ini seperti tadi malam, dia selalu memanggil nama Rao Rao di telinganya, yang membuatnya merasa seperti kembaran Kiao Rao Rao, sangat tidak bahagia. Ayo pergi ke bandara. Dia tiba-tiba meletakkan makanannya dan berkata, "Ini masih awal," kata Gu Haoran. Fang Fei tidak sabar untuk berkata, "Ayo pergi sekarang." Sungguh, dia sangat takut. Dia baru saja jatuh cinta pada pria ini. Dia sangat mencintainya, jadi dia ingin segera membawanya pergi. Jika tidak, jika Kiao Rao menemukannya, dia menyesali WeChat yang baru saja dia kirimkan. Jika Kiao Rao melihat WeChat dan merasa tidak mau, dia harus kembali dan makan siang untuk 3 orang. Dia benar-benar membuat kesalahan. Apakah kamu sudah menyiapkan barang-barangmu? Dia bertanya pada Gu Haoran. Gu Haoran menunjuk ke koper di sampingnya dan berkata, "Siap. Ayo berangkat ke bandara lebih awal. Aku khawatir akan terjadi kemacetan atau semacamnya." "Yah, itu terserah kamu." Gu Haoran mengangguk. Dalam hatinya, meski belum berangkat, ia sudah sangat ingin pulang. Setelah keluar selama seminggu kali ini, dia ingin segera kembali dan menjelaskan dengan jelas kepada Kiao Rao. Dia juga ingin mengirim pesan teks untuk menjelaskan, tetapi dia takut itu tidak tulus. Mereka keluar untuk mengurus keluarga mereka dan naik bus. Dalam perjalanan menuju bandara, mereka benar-benar terjebak kemacetan. Fang Fei sangat cemas dan turun lebih dari sekali untuk melihat apa yang terjadi di depan mobil. "Apa yang sebenarnya kamu takuti?"
Bagaimana jika Kiao Rao mengejarmu? Kenapa masih macet? Saya tidak tahu apa yang terjadi di depan. Apakah jalan ini tidak bisa dilewati? Ini adalah satu-satunya cara menuju bandara. Didorong oleh psikologi seperti ini, dia sangat cemas dan gelisah. Hanya ketika dia membawa pria yang dicintainya ke dalam pesawat dia bisa merasa benar-benar nyaman. Jangan terlalu kesal. Tidak apa-apa, masih ada 1 jam lagi. Itu tidak akan menunda penerbangan. Dia belum pernah melihat Fang Fei seperti ini sebelumnya. Saat ini, dia seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Perasaan bahwa dia ingin menerobos membuatnya merasa sedikit aneh. Pada saat yang sama, rasakan matanya yang aneh, Fang Fei ingin mengendalikan perilakunya, tetapi anehnya, bagaimana juga tidak bisa mengendalikannya. Dia merasa dia pasti gila. Dia sangat mencintai pria ini. Mungkin dia pelit, begitu banyak orang yang merangkak di kakinya, berdoa memohon cinta, tapi dia meremehkan, pria ini pada dirinya sendiri dia meremehkan, tapi dia rela merangkak di kakinya memohon. Pikirkan cinta dia dan pacar aslinya adalah yang terbaik, di usia yang paling indah untuk bertemu orang yang paling tepat, saling mencintai janji saling menguntungkan. Tapi sayang sekali, mungkin karena cantiknya, Tuhan mengambil pacarku. Kalau tidak, jika mereka sudah menikah dan punya anak, mungkin dia akan pergi ke Maladewa bersamanya saat ini. Saat ini, mobil mulai bergerak perlahan, Fang Fei berkata, "Oke, cepat mengemudi, cepat." Mobil di depan perlahan berhenti dan melaju. Tampaknya kendala di depan belum teratasi. Jadi semua kendaraan merangkak sangat lambat sehingga hampir tidak bisa berjalan di pinggir jalan. Melihat kecepatan penyu mobil di depan, Fang Fei tiba-tiba mengulurkan tangan dan mulai membunyikan klakson dengan liar, menandakan bahwa mobil di depan harus lebih cepat. Hal ini membuat Gu Haoran merasa malu dan berkata, "Fang Fei, jangan lakukan ini, oke? Tenanglah dan jangan terlalu emosional. Perilaku seperti ini sungguh tidak baik." Sebenarnya, itu tidak terlalu baik. Saat terjadi kemacetan, semua orang punya camilan selai. Ditambah lagi dengan suara klakson yang tajam dan terus-menerus pasti sangat mengganggu. Emosi negatif Fang Fei telah berkembang hingga mempengaruhi semua orang. "Kenapa lambat sekali?" Fang Fei berkata dengan kesal. Dia hanya merasa semuanya tidak berjalan baik tanpa alasan apapun. Dia sangat kesal. Dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Fang Fei. Lagi pula, masih ada waktu yang lama untuk ditempuh. Tidak akan menunda Anda untuk naik pesawat. Setidaknya, meskipun penerbangannya tertunda, kami bisa duduk di penerbangan berikutnya. Benar-benar jangan terlalu gugup, oke? Kamu perlu menenangkan Fang Fei dalam pikiran Gu Haoran, dia selalu menjadi wanita yang tenang dan rasional, sungguh tidak pernah salah. Sekarang, seharusnya karena saya sakit, dan suasana hati saya menjadi mudah tersinggung. Dengan cara ini, bisa dimaklumi. Berapa banyak orang di dunia yang bisa menghadapi kematian dengan tenang harus perhatian. Jadi dia hanya bisa membujuknya, tidak ada cara lain. Mendengar, dia mengatakan penerbangan berikutnya, Fang Fei terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Naik pesawat. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Pikirkan tentang itu Kiao Rao dia benar-benar beruntung, tapi mereka tidak bisa membunuhnya. Sepertinya Tuhan selalu memberikan perhatian khusus padanya. Kehidupan Kiao Rao benar-benar merupakan kumpulan dari ribuan cinta, adalah biji mata ayahku, ada banyak orang yang dengan sepenuh hati melindunginya, termasuk mata Gu Haoran. Bagaimana jika dia mengejarku? Hanya dengan naik pesawat bersama Gu Haoran Fang Fei bisa merasa nyaman. Lalu sesaat sebelum naik ke pesawat, selama dia menggerakkan jarinya, perasaan di antara mereka akan padam. Dia sudah memikirkan detailnya. Akhirnya mobil mulai melaju kencang, dan Fang Fei merasa lega. Tapi rasa sakit yang familiar tiba-tiba melanda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat. Sial, kenapa dia bisa sakit kepala saat ini? Tidak dapat menunjukkannya, jika tidak, Gu Haoran merasa tidak mampu menghadapinya, dan mungkin akan mengirim dirinya ke rumah sakit, maka semuanya akan gagal. Untungnya, dia sudah siap dan membawa obat penghilang rasa sakit. Melihatnya tiba-tiba mengeluarkan obat penghilang rasa sakit dari tasnya, dia bertanya, "Apakah kamu sakit kepala? Apakah aku perlu membawamu ke rumah sakit?" "Tidak, kamu mengemudi dengan hatimu. Jangan pedulikan aku." Fang Fei sakit kepala, dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata untuk menjawab pertanyaan terbelakang seperti ini.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan kesal. Apakah pria ini bodoh atau benar-benar bodoh mengatakan hal seperti itu? Mengetahui bahwa dia hanya punya satu ide sekarang, dia akan terbang ke Maladewa. Melihat dia begitu kesal hingga dia tidak bisa menjelaskannya, dia berhenti bicara. Lupakan, jangan membuatnya marah saat dia terlihat seperti ini. Ke bandara, Fang Fei melihat waktu, masih ada setengah jam. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar bandara. Ngomong-ngomong, dia juga memotretnya. Kemudian tambahkan sederet kata, dan akhirnya bisa bepergian bersamanya, dunia dua orang yang manis. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk mengirimkannya ke teman-temannya nanti. Lebih baik lebih stabil sebelum memasuki bea cukai. Setelah banyak hal, dia tahu bahwa variabel kehidupan ada di mana-mana, jadi dia ingin mengakhiri semua kemungkinan. Saat ini, radio menyuruh mereka bersiap-siap untuk boarding. Oke, sudah waktunya. Dia dengan senang hati mengirimkan WeChat ini. Semua wanita di dunia seperti ini. Yang paling tidak Anda tahan adalah hidup dan mati orang yang Anda cintai, kerabat, dan teman. Sekarang Kiao Rao Rao seperti ini, pertama dengan sumpah untuk melindungi saudara iparnya Zhang, hidup dan mati, dalam pengalaman cinta dan teman pengkhianatan ganda. Pada saat ini, mereka berdua terbang ke Maladewa, dan antrean 3 orang yang disepakati menjadi dunia 2 orang yang manis, yang akan menjadi pukulan terakhir yang membuatnya benar-benar terpukul. Itu adalah sedotan yang mengancam nyawa, bukan yang menyelamatkan nyawa. Poin cinta terakhir di antara mereka adalah hari ini. Memikirkan hal ini, senyuman dingin muncul di wajahnya. Mungkin seorang sahabat baik telah menjadi saingan, yaitu ia akan benar-benar mengenal musuhnya sendiri dan memenangkan setiap pertarungan, namun kemenangan akhir tetap terletak pada perjuangan mereka untuk mendapatkan hati sang pria. Terkadang, siapa yang dicintai dan dilindungi seorang pria memainkan peran kunci. Sejauh ini, hatinya tertuju pada Kiao Rao Rao. Setelah naik pesawat, Fang Fei berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka akan mewujudkan keinginan saya untuk bepergian bersama Anda. Yah, berbahagialah. Dia berkata dengan lemah, lalu mulai menutup matanya. Mengetahui bahwa dia ingin diam, Fang Fei berhenti berbicara. Terkadang ketika seorang pria tidak ingin diganggu, seorang wanita akan mengomel di sampingnya, yang pasti sangat menyebalkan. Pikirkan ekspresi sedih Kiao Rao Rao, kali ini karena penyakit Fang Fei, di antara kekasih dan teman, dia memilih seorang teman. Hatiku dipenuhi rasa bersalah pada Kiao Rao. Gadis yang begitu lama menyukainya, nyatanya, lambat laun menjadi kebiasaan yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk membuka hatinya padanya, kebetulan dia sedang mabuk. Orang bilang hati mabuk itu, kenapa dia sama sekali tidak punya alasan. Terakhir kali bersama Kiao Rao Rao, kali ini bahkan lebih keterlaluan, sebenarnya dengan teman. Seorang pria hanya dapat bertanggung jawab atas seorang wanita. Karena dia memutuskan untuk bertanggung jawab atas Rao Rao, dia ditakdirkan untuk mengecewakan Fang Fei. Karena rasa bersalah inilah dia mematuhinya dan menyetujui perjalanan itu. Di bawah pengaturan Kiao Rao Rao, perusahaan pemakaman mendirikan gudang spiritual untuk kakak ipar Zhang, dengan kain kasa putih di mana-mana. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak punya keluarga atau teman, jadi tidak ada yang berduka kecuali beberapa pekerja di keluarganya. Orang-orang ini masih ada yang harus dilakukan, baru saja datang sebatang dupa, semuanya perlahan-lahan bubar. Namun Kiao Rao Rao masih berlutut di sana sebagai anggota keluarga, menangis tanpa bergerak. Melihat pemandangan seperti ini, sama seperti istrinya meninggal sebelumnya, Kiao Rao Rao masih sangat muda saat itu, namun dia juga menangis tanpa suara, yang membuat Kiao selalu menatap matanya, dan hatinya akan hancur. Jarang sekali kasih sayang dan perlindungan kakak ipar Zhang memungkinkan putrinya menjalani kehidupan tanpa beban selama bertahun-tahun, sehingga memberinya perasaan keibuan sampai batas tertentu. Sekarang kita harus menghadapi penderitaan hidup dan mati. Dia tahu putrinya adalah orang yang paling emosional, jadi dia khawatir. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih. Rasa sakit karena kehilangan ibunya, dia juga perlahan-lahan melepaskannya untuk waktu yang lama, tetapi sekarang selama seseorang menyebutkannya, matanya masih merah, ini adalah perasaan berat orang-orang, dan dia harus menghadapi beberapa hal. Yo menghela nafas, berjalan ke sisinya, dan berkata, kamu berlutut lama sekali, bangun untuk istirahat, dan makan sesuatu. Kalau begini terus, badan putriku tidak akan bisa makan. Dia tidak akan tidur.
Bagaimana dia bisa hidup tanpa makan atau minum? Kesedihan juga harus ada batasnya. Saudari Zhang di langit tentu tidak ingin dia bersedih. Saat ini, landak tua masuk. Dia selalu mengenakan pakaian kasual. Hari ini, dia mengenakan setelan jas hitam dan terlihat sangat serius. Sambil memegang seikat bunga krisan di tangannya, dia meletakkannya di depan potret kakak ipar Zhang. Melihat foto itu, Qiao Rao pun merasa sangat sedih. Tanpa diduga, ketika dia membutuhkan foto seperti ini, dia tidak dapat menemukannya. Dia hanya mengambil foto grup bersamanya, jadi dia secara khusus mengundang seseorang untuk mengambil foto grup dirinya dalam foto tersebut dengan teknologi komputer. Karena ini foto grup, wajahnya agak miring, tapi tetap sangat cantik. Tampaknya dunia Bibi, yang tidak ada keberadaannya sendiri, akan selalu menjadi Qiao Rao sebagai pusatnya. Foto ini diambil oleh bibinya dengan ponselnya secara iseng. Saat itu, bibi saya sangat malu. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk berderit di belakangnya. Lalu dia tertawa, sangat mempesona. Aku bisa mengingat masa lalu, tapi orang yang paling mencintaiku sudah tidak ada lagi. Bayangkan bibi berlumuran darah, dia merasa sakit hati, setiap pisau adalah untuknya. Tidaklah cukup bagi para perampok jahat itu untuk merampok kalung safir. Mereka ingin membunuh orang. Ini sangat kejam. Ini adalah kesalahanku. Aku sudah terbiasa dengan perlindungan bibiku. Saya selalu berpikir dia tidak terkalahkan, jadi saya berani membawa kalung safir yang begitu berharga ke pesta api unggun. Tapi yang tidak dia duga adalah dua tinju sulit untuk dilawan dengan 4 tangan, sang pahlawan tidak tahan dengan banyak orang, dan hanya ada satu bibi, yang harus melindunginya di mana-mana. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya belajar seni bela diri dari bibi saya. Setidaknya aku bisa melindungi diriku sendiri. Saya tidak akan menjadi beban bagi bibi saya, yang akan menyebabkan kematiannya. Melihat foto Zhang Jing, landak tua itu sangat sedih. Tadi malam, dia juga bolak-balik, dan tidak tidur sepanjang malam. Zhang Jing adalah wanita yang sangat istimewa. Sangat disayangkan dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Biarkan dia sakit hati, wanita yang baik, tapi itu begitu terpotong. Terutama pisaunya yang mematikan, tulangnya terlihat dalam, saya pikir dia harus pergi dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat sedih. Semua menyalahkannya, selalu merasa malu, tidak ngotot memulangkan mereka. Ini juga karena suatu alasan. Saat itu, rekan wanita yang selalu menyukainya sedang duduk di dalam mobil. Itu sebabnya Zhang Jing sulit naik bus. Ketika dia memikirkannya, dia masih khawatir, jadi dia keluar dari mobil dan mengambil mobil lain kembali. Tanpa diduga, dia melihat pemandangan seperti itu. Agak aneh, apakah karena perhiasan Qiao Rao begitu mempesona sehingga dia ditangkap oleh gangster? Memikirkan Zhang Jing sekarat, selalu biarkan dia berhati-hati terhadap seseorang, sepertinya itu adalah nama wanita, dia juga ingin mencari kesempatan untuk bertanya pada Rao. Melihat landak tua itu membungkuk 3 kali dalam-dalam, dia segera kembali dengan hormat dan membungkuk bersamanya. Rao, landak tua itu melepas kacamata hitamnya. Qiao Rao melihat matanya bengkak, dan jelas-jelas menangisi adik iparnya Zhang. Jarang sekali seorang pria menitikkan air mata. Memikirkan hal ini, dia semakin sedih. Dia tidak bisa menahan tangisnya dan berkata, akulah yang tidak cukup baik untuk membiarkanmu hidup dan mati bersama. Jika mereka punya kesempatan untuk terus maju, toleransi bibi dan ketulusan si landak tua pasti akan menjalani hidup bahagia. Tapi karena terburu-buru, mereka menjadi orang yang tidak akan pernah bisa mereka lihat lagi. Nasib ini terlalu singkat, tapi juga terlalu menyakitkan. Ini semua tentang kehidupan. Ini sama sekali bukan urusan manusia. Bertentangan dengan senyum main-mainnya yang biasa, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku tahu dia memiliki aku di hatinya, itu sudah cukup. Kamu terlihat kuyu, jaga dirimu. Yo selalu ingin dia membujuk putrinya, jadi dia berkata, iya, sejak ini terjadi, dia hanya tahu cara menangis, makan, minum dan tidur. Tadi malam, putri saya mengatakan bahwa dia akan istirahat, tetapi hari ini, melihat matanya yang merah, aku tahu dia tidak tidur sama sekali. Kamu tidak bisa melakukan ini, tahu. Landak tua itu tiba-tiba meninggikan suaranya. Qiao Rao memandangnya dengan heran. Kamu bisa lihat berapa banyak pisau yang telah diblokir bibimu untukmu. Dia menggunakan nyawanya sendiri agar kamu bisa hidup dengan baik, tahu.
Kamu tidak terlalu baik pada bibimu. Itu mengecewakan bibimu. Tahukah kamu? Dengarkan aku dan makanlah sekarang. Mendengar si landak tua berkata demikian, Kiao Rao Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Bukannya aku tidak makan atau tidur, tapi aku benar-benar tidak bisa makan atau tidur. Saya lapar sekarang karena nasi saya tidak cukup. Dia mengedipkan mata pada Tuan Kiao, yang mengerti dan membuat persiapan. Mengingat putrinya tidak makan seharian, maka ia menyiapkan 2 mangkok bubur sarang burung walet. Bubur sarang burung walet muncul. Dia menyerahkan mangkuk kepada Kiao Rao dan mangkuk kepada landak tua itu dan berkata, kalian semua punya beberapa. Mereka duduk di sofa di samping mereka, Kiao Rao Rao memandangi bubur sarang burung di depannya, hanya menyesapnya, lalu berhenti. Yo bertanya dengan cemas, kenapa? Ini tidak bagus. Ini tidak sebagus yang dibuat bibiku. Aku tidak bisa makan apa yang dibuat bibiku lagi. Landak tua juga bermata merah, lihat saja yang dipanggang tadi malam, enak sekali, Anda tahu kalau kerajinan Zhang Jing pasti sangat bagus. Juga jarang ada Kiao Rao Rao dan namanya adalah pelayan utama, yang sebenarnya adalah perasaan ibu putrinya.